Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahum bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahman-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali. Salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwa pada suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah? Apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah? Allah berpesan bahwa, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa umatmu, mengampuni dosa umat manusia dari segala dosa-dosanya ketika dia bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, ya Allah, waktu 1 tahun itu sangat lama bagi umat saya. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, saya ampuni dosa hambamu 1 bulan sebelum dia meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, waktu 1 bulan itu, ya Allah, masih sangat lama bagi umat saya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, saya ampuni dosa hambaku, dosa umatmu sebelum mengalami 2 hal. Yang pertama, sebelum mengalami yang namanya sakratul maut. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa hambanya pada saat sudah sakratul maut? Karena menurut sebagian ulama bahwa pada saat sakratul maut manusia sudah bisa melihat di mana dia ditempatkan. Ketika tempatnya adalah surga, maka dia sudah bisa melihat, dia sudah bisa mencium baunya surga. Ketika neraka tempatnya, maka dia juga sudah bisa melihat neraka dan mencium bau neraka. Itulah kenapa orang yang sakratul maut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa hambanya yang bertaubat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa hambanya ketika matahari sudah terbit dari barat.
selama ini matahari terbit dari timur. Itu pertanda bahwa kehidupan ini masih normal. Tapi ketika kemudian matahari sudah terbit dari barat, itu menandakan bahwa kehidupan ini sudah akan berakhir. Artinya menurut hadis Rasulullah SAW, ketika dalam kondisi itu maka hanya sekitar 40 hari setelah itu maka kehidupan ini akan hancur dan hari kiamat pun akan terjadi. Ketika ini kita alami sebagai umat manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti tidak akan mengampuni dosa kita walaupun kita sudah bertaubat. Artinya hadirin dimuliakan Allah, apa yang Musa sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat maha pengampun dan maha penyayang kepada setiap hambanya. Berbagai macam dosa yang kita lakukan setiap hari dengan segala potensi dosa-dosa yang bisa kita lakukan melalui tangan kita, melalui kepala kita, melalui mata kita, dan berbagai macam sumber dosa. Banyaknya sumber-sumber dosa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa kita ketika kita akan taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut ulama kita ada dua hal kenapa kita harus mensegerakan diri bertaubat, bersegerakan diri mencari pengampunan Allah. Yang pertama, kenapa kita harus segera bertobat? Karena kematian ini tidak ada yang bisa memprediksi. Bisa jadi orang sakit, bisa jadi orang sehat, bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua. Itu tidak ada yang tahu. Sementara dosa ini akan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak bertaubat. Maka itu kita harus mensegerakan diri bertaubat. Yang kedua, kita tidak tahu taubat-taubat kita sebelumnya ini apakah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanya bertaubat setiap hari. Rasulullah SAW menurut riwayat itu dalam setiap hari itu bertaubat itu sampai 80 kali per hari. Ini Rasulullah ini manusia maksum, manusia yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya dosa. Setiap hari bertobat, apalagi kita sebagai umat manusia, sepantasnya lah kita setiap waktu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bernilai manfaat dan ibadah di sisi kita semua. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.